Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu. Kali ini saya akan menyajikan tentang koneksi antar materi, kaitan antara budaya positif di sekolah dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Perkenalkan saya Sungadiono Pamuji SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Cilacap, dengan fasilitator Bapak Sugiono MPD dan pengajar praktik Ibu Wiwit Viana Wulandari SPD. Refleksi dan kaitan modul 1.4 dengan modul 1.1, 1.2, serta 1.3 dengan pertanyaan pemantik, apa peran dan refleksi yang sudah dijalani dalam menciptakan budaya positif di sekolah dan apa keterkaitannya dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Koneksi antar materi, budaya positif di sekolah itu erat kaitannya dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi seorang guru penggerak. Filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara menyebutkan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sedangkan untuk nilai dan peran guru penggerak adalah sebagai seorang agen perubahan yang memiliki nilai dan peran dalam mewujudkan tujuan pendidikan. Kemudian untuk mewujudkan tujuan pendidikan, seorang guru penggerak harus menyusun visi agar bisa mewujudkan tujuan pendidikan yang berfokus dalam mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila. Dalam budaya positif, kita mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila sangat penting untuk membangun budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan materi adalah guru penggerak dituntut memiliki tujuan mulia dalam hidupnya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun peserta didik dalam mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam proses menuntun diperlukan adanya nilai dan peran dari seorang guru penggerak yang bertransformasi sebagai seorang agen perubahan. Untuk mewujudkan tujuan diperlukan adanya visi tentang peserta didik impian di masa depan yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Dan dalam mewujudkan peserta didik berprofil pelajar Pancasila, diperlukan adanya budaya-budaya positif di sekolah. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru harus memiliki kemampuan dalam menerapkan konsep-konsep budaya positif di sekolah. Konsep-konsep budaya positif di sekolah adalah 1. Disiplin positif. 2. Memahami motivasi perilaku manusia melalui hukuman dan penghargaan. 3. Posisi kontrol seorang guru. 4. Pembuatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. 5. Penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai positif yang mereka percaya. Cara penerapannya, disiplin dengan mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian lebih mengarah ke disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Hal itu akan dapat membuat anak memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, hadiah, ujian, ataupun hukuman. Motivasi perilaku manusia.
Ada dua motivasi, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal terdiri dari dua hal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi internal adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai positif yang mereka percaya. Oleh karena itu, hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri peserta didik. Posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita sebagai seorang guru diharapkan dapat memposisikan diri sebagai seorang manajer, yaitu guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Guru mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai seorang manajer bagi dirinya sendiri dengan menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Penekanannya ada pada kemampuan berkolaborasi dengan murid untuk memperbaiki kesalahan yang ada. Keyakinan sekolah dan keyakinan kelas. Di sini, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas melalui kesepakatan antara guru dengan murid. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas berisi tentang pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru dalam posisinya sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kaitan budaya positif dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah terwujudnya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang menuntun murid dan berpihak atau berpusat pada murid dengan memperhatikan tumbuh kembangnya sesuai kekuatan kodratnya. Keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai dan peran dari seorang guru penggerak akan membantu dalam mewujudkan budaya positif di sekolah atau di kelas. Budaya positif di sekolah atau kelas dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar warga sekolah dan keyakinan yang disepakati semua warga sekolah. Kaitan budaya positif dengan visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan melalui visi guru penggerak adalah mewujudkan peserta didik yang berkarakter mulia. Visi yang disusun melalui pendekatan inquiry apresiatif dan prakarsa perubahan melalui tahapan bagja ini akan dapat diwujudkan melalui budaya-budaya positif di sekolah dan di kelas. Refleksi diri. Sejauh mana pemahaman tentang konsep-konsep inti budaya positif? Dan adakah yang menarik dan di luar dugaan? Saya cukup memahami konsep inti budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Setelah saya meresapi konsep budaya positif ini, maka akan saya wujudkan dan bagikan kepada rekan-rekan guru. Dan hal yang menarik dan di luar dugaan adalah saat saya mengetahui banyak penghargaan
ternyata merupakan salah satu bentuk hukuman juga karena bisa merusak hubungan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan cenderung menguatkan motivasi eksternal. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah? Pada materi hukuman dan penghargaan, serta materi posisi kontrol guru, selama ini saya sering memberikan hukuman dan juga penghargaan kepada murid. Kemudian dalam posisi kontrol, saya sering hanya berada dalam posisi penghukum, teman, dan memantau. Saya seharusnya bisa lebih tepat dalam memberikan konsekuensi dan penghargaan, serta memposisikan diri sebagai seorang manajer yang menggunakan segitiga restitusi dalam setiap penyelesaian masalah. Pengalaman yang pernah saya alami terkait dengan penerapan konsep inti budaya positif. Saya mulai menerapkan tahapan dalam segitiga restitusi dalam menangani permasalahan murid, yaitu ketika ada anak yang berselisih karena diingatkan oleh temannya tentang penggunaan atribut seragam sekolah sesuai tata tertib sekolah. Dan ketika saya menangani murid yang sering terlambat berangkat sekolah, saya memulainya dengan menstabilkan identitas murid, melakukan validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan sekolah tentang tata tertib yang ada di sekolah. Perasaan saya ketika melakukan hal tersebut adalah saya semakin termotivasi agar bisa mewujudkan adanya budaya-budaya positif di sekolah. Saya merasa lebih memiliki keberpihakan kepada murid karena saya dapat mengetahui alasan yang menjadi dasar kenapa murid saya berselisih paham dan terlambat berangkat. Kemudian saya juga bisa menggugah hati murid dengan mereka menyadari bahwa tindakan mereka adalah keliru. Kemudian secara bersama-sama dengan murid meresapi keyakinan-keyakinan yang ada di sekolah yang seharusnya dijalankan secara bersama karena sudah merupakan hasil kesepakatan. Hal-hal yang sudah berjalan dengan baik dan yang masih perlu saya perbaiki. Hal yang sudah mulai berjalan dengan baik adalah mulai tergalinya motivasi internal dari peserta didik. Di antaranya dengan mulai lebih tertib dalam mematuhi tata tertib sekolah dan mulai tidak mengharapkan adanya hadiah yang berlebihan ketika diadakan kelas meeting. Hal yang masih perlu saya perbaiki adalah posisi kontrol saya sebagai guru yang belum bisa sepenuhnya menjadi seorang manajer ketika menyelesaikan permasalahan. Hal lainnya yang perlu saya tingkatkan adalah bagaimana cara saya bisa menggugah lebih dalam motivasi internal dari murid. Posisi kontrol yang paling sering saya pakai dan perasaan saya pada saat itu adalah saya sering memposisikan diri sebagai penghukum, teman, dan pemantau. Dengan tujuan sebenarnya adalah dengan murid diberi hukuman, maka murid akan menjadi disiplin. Dengan menjadi teman dan mendengarkan curhatnya, maka murid akan menjadi lebih dekat kepada saya. Dan ketika saya menjadi pemantau, maka saya akan bisa mengawasi murid-murid saya. Nah, perasaan pada saat itu adalah saya merasa bersalah karena harus memberikan hukuman. Dan ketika menjadi teman serta posisi pemantau, maka pasti akan ada murid yang merasa saya bedakan perlakuannya. Perubahan posisi kontrol dan perasaan saya setelah mempelajari modul ini. Saya mulai belajar untuk selalu menempatkan diri dalam posisi sebagai seorang manajer, yaitu dengan saya melakukan kesepakatan bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk belajar mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid untuk mencari solusi atas permasalahan yang dimilikinya. Perasaan saya adalah merasa senang karena menjadi lebih mengenal karakteristik murid dengan keberagaman latar belakangnya. Kemudian saya juga merasakan bahwa sebuah komunikasi yang efektif merupakan salah satu cara untuk mewujudkan kolaborasi yang baik antar murid dan guru. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi. Ya, saya pernah menerapkannya, tapi baru pada tahapan menstabilkan identitas
dan validasi tindakan yang salah. Dalam menstabilkan identitas, misal saya dengan berkata bahwa semua orang pernah berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna, dan manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Kemudian juga pada tahap validasi tindakan, yaitu dengan menegaskan kesalahan-kesalahan apa saja yang sudah dilakukan oleh murid beserta dengan alasannya. Misal dengan berkata, kamu terlambat karena tidak ada yang membangunkan, padahal kamu bisa loh untuk bangun sendiri lebih awal. Hal penting lainnya yang harus dipelajari dan dilakukan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah adalah bagaimana cara melakukan kolaborasi yang baik dan efektif antara sekolah dengan wali murid dalam upaya mewujudkan budaya-budaya positif di sekolah. Karena tanpa dukungan dan keterlibatan aktif dari orang tua murid, maka proses mewujudkan budaya positif hanya menjadi sebuah teori dan cerita saja. Budaya-budaya positif yang ada di sekolah saja, namun juga semestinya dilakukan di rumah, sehingga bisa menjadi sebuah kebiasaan positif saat berada di sekolah, rumah, dan lingkungan. Demikian pemaparan saya tentang keterkaitan antara budaya positif, filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Aku bergerak, kamu tergerak, maka kita akan menggerakkan. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.